Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas F, program studi manajemen. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Survei UMKM. Perkenalkan, nama saya Brian Arul Firmansyah selaku moderator pada kelompok ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian UMKM. Apa sih UMKM itu? Jadi, UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan dan perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang mengelolanya dilakukan oleh individu atau perorangan, serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Mubarak Al-Faris dan saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan. Bengkel Planet Ban merupakan bengkel sepeda motor yang telah berdiri pada tahun 2018 yang melayani kerusakan atau masalah-masalah yang terjadi pada sepeda motor. Pada awal berdiri, Planet Ban hanya mempekerjakan sedikit karyawan dan alatnya pun masih kurang lengkap. Seiring berjalannya waktu, toko tersebut memiliki kemajuan sehingga dapat melengkapi peralatan bengkel dan menambah karyawan hingga seperti saat ini. Visi misi perusahaan. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi pemain utama bisnis otomotif yang memberikan solusi terbaik roda 2 di Indonesia. Misinya yaitu membantu pelanggan dalam keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Tujuan perusahaan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik terutama di bidang otomotif. Yang kedua itu aspek pemasaran. Daerah pemasaran Planet Ban yaitu di Jalan Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk lebih rincinya, menurut karyawan, daerah pemasarannya terletak di 500 meter dari toko tersebut. Untuk saluran distribusi dan strategi pemasaran dirahasiakan oleh perusahaan dan tidak dapat diberitahu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas manajemen F. Saya akan menjelaskan UMKM Bengkel Planet Ban. Saya sendiri akan menjelaskan aspek operasional usaha. Jenis layanan jasa Bengkel Planet Ban yaitu jasa servis dan jasa pengganti ban sepeda motor di bidang retail. Alur proses jasa booking, servis model. Booking harus berdasarkan kesepakatan konsumen dengan bengkel. Konsumen bisa request jenis baret part apa yang akan diganti. Bahkan konsumen bisa request mekanik mana yang akan mengerjakannya. Perusahaan Planet Ban ini awalnya menjual ban, kemudian seiring berjalannya waktu juga menjual jasa dan produk. Peralatan jasa. Yang pertama, kompresor. Fungsinya untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat, yaitu gas atau udara. Yang kedua, nitrogen. Fungsinya yaitu untuk tekanan angin di dalam ban menjadi lebih stabil. Yang ketiga, charger. Fungsinya untuk melakukan pengisian ulang kepada aki. Yang keempat, tol atau alat. Fungsinya untuk merawat dan memperbaiki sepeda. Dan yang terakhir, ban. Fungsinya untuk meneruskan daya dorong dan pengereman. Aspek sumber daya manusia. Jam kerja mulai dari jam 9 sampai jam 7 malam. Sistem upah sesuai UMR Kabupaten Jember. Jumlah tenaga kerja 3 sampai 4 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Saya dari kelas manajemen F. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dan saran dari UMKM Jasa Planet Ban. Planet Ban merupakan bengkel yang menyediakan jasa servis motor dan penggantian ban yang berdiri sejak tahun 2018. Planet Ban sudah memiliki cabang di Jember maupun di luar Jember. Selain biaya servis yang murah, kualitas barang juga bagus.
Jadi, bengkel Planet Ban direkomendasikan bagi para pengguna motor. Kemudian saran, bengkel Planet Ban harus lebih memperhatikan kesigapan mekanik untuk melayani konsumen dalam hal merawat dan memperbaikinya. Sebaiknya bengkel Planet Ban mengoperasikan 6 mekanik sekaligus. Jika yang dioperasikan 6 orang, maka kendaraan yang mengantri dan lama waktu mereka menunggu akan sedikit dibandingkan dengan jumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Sopan Fendi dari kelas manajemen F. Saya akan menjelaskan UMKM dagang toko pertanian Trubus. Saya sendiri akan menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, dan aspek pemasaran. Sejarah berdirinya perusahaan. Toko Trubus berdiri sejak tahun 1979. Oleh karena itu, toko Trubus sudah dari dulu dibuat untuk alat jual obat-obatan para petani yang bercocok tanam atau bertani. Bukan hanya toko obat-obatan, ada juga bibit yang sudah siap untuk ditanam. Visi misi perusahaan. Visi 1. Menjadikan perusahaan buah dan bibit tomat berskala nasional. Misi 1. Menghasilkan buah tomat yang segar dan berkualitas. 2. Meningkatkan produktivitas buah tomat. 3. Membantu pembudidayaan tanaman tomat sebagai industri pertanian. 4. Ikut mensejahterakan para petani tomat. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan sebagai menyuplai kebutuhan petani, yang dimana memberikan pupuk dan berbagai macam obat-obatan untuk tumbuhan agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran ada 3, yaitu 1. Daerah pemasaran. 2. Saluran distribusi. 3. Strategi pemasaran. Untuk daerah pemasaran toko pertanian ini di Jalan Lejen Panjaitan nomor 179, Gumuk Kerang Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurut karyawan di sana, daerah pemasaran tidak jauh dari toko tersebut. Untuk saluran distribusi dan strategi pemasaran itu dirahasiakan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Ayu Lestari dari program Studi Manajemen kelas F. Di sini saya akan melanjutkan tentang UMKM dagang toko pertanian, yaitu aspek operasional usaha, jenis layanan jasa. Toko pertanian yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Selanjutnya, alur proses jasa. Di toko Trubus Jember kami membeli obat-obat pertanian dari pabrik lain dan kami mengembangkan itu. Kami sendiri membelinya tidak dengan satu plastik, namun kita membelinya satu karung sehingga kami ecer dengan cara dagang plastik. Ada juga yang dari karung namun hasilnya atau keuntungannya lebih besar dari yang berplastik. Kami selalu membeli pupuk dan obat tanaman dalam jumlah yang banyak. Beberapa produk pupuk dan bibit tanaman kami jual dalam kantong karung atau sak. Kami tidak menjual secara eceran karena resikonya pupuk bisa cepat rusak akibat terkontaminasi udara luar. Namun peluang terjualnya lebih cepat karena beberapa petani yang lahannya kecil hanya membutuhkan sedikit pupuk. Kami mendistribusikan ke agen-agen atau kios-kios yang sudah menjadi mitra kami. Pada bibit tanaman, kami menjual bibit yang unggul dan berkualitas. Kami selalu pastikan stok bibit yang kami jual selalu siap kirim dan selalu bertambah jenisnya. Kami menjamin setelah stok bibit yang kami kirim ke tempat pembeli, tanaman akan tetap hidup dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu. Karena kami telah menguji coba terlebih dahulu ketahanan bibit tersebut setelah dikirim. Di toko Trubus Jember ini sudah dari dulu untuk dijadikan toko pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Jamil. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang peralatan jasa. Pada UKM toko pertanian toko Trubus tersebut, peralatan jasa yang digunakan yaitu alat semprot bibit tanam, media tanam, karung atau sak. Yang selanjutnya tentang aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia yang terdapat pada toko Trubus diantaranya jam kerja, sistem upah, dan jumlah tenaga. Jam kerjanya sendiri dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sistem upahnya 3.500.000 per bulan setiap pegawai. Dan jumlah tenaga kerja yang ada pada toko Trubus yaitu 3 orang.
masing-masing sudah memiliki tugas dan tempatnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kelisa Sabila dari manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan UMKM industri batik. Sejarah berdirinya perusahaan Batik Rola berdiri pada tanggal 26 Februari 2010 yang berlokasi di Jalan Mawar nomor 75 Kabupaten Jember. Nama Rola berasal dari nama orang tuanya. Suatu hari, Ibu Iriana melihat perekonomian di lingkungan sekitarnya yang mayoritas wanita, sebagian besar menjadi ibu rumah tangga. Kemudian dari situlah Ibu Iriana menciptakan lowongan kerja yang memproduksi batik. Batik yang diproduksi merupakan batik lokal yang mempunyai motif beraneka ragam, mulai dari tembakau, kopi, Jember Festival Karnival, budaya, dan permainan anak seperti enggrang atau bambu. Dan seiring berjalannya waktu, batik ini mulai terkenal hingga ke internasional. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Yang pertama, melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan batik khas Jember agar lebih dikenal oleh kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Yang ketiga, mengenalkan batik pada generasi milenial agar tidak lupa dengan budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Yang pertama, membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, ingin mengembangkan, melestarikan, dan mengenalkan batik khas Jember agar menjadi terkenal. Dan yang ketiga, menciptakan inovasi yang baru agar tidak terlalu monoton pada batik tersebut. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran ada 3, yaitu daerah pemasaran. Dijual di berbagai kalangan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Lalu saluran distribusi dari kalangan menengah ke atas dan dijual mulai harga Rp100.000 hingga Rp3.000.000. Dan selanjutnya strategi pemasaran dengan cara memasukkan hasil karyanya di acara festival atau fashion show, pameran, dan mengadakan lomba di berbagai universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4.3 Aspek produksi. A. Bahan baku dan bahan penolong. 1. Bahan baku, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bahan pasti menempel menjadi satu dengan jadi. 2. Bahan penolong, yaitu itemnya dapat melengkapi fungsi, meningkatkan efisiensi atas keamanan produksi, tetapi bukan menjadi bagian dari produk. Jadi pada batik ini merupakan bahan pemotongnya, yaitu pewarna, malam, lilin, dan sinar matahari. Proses produksi, proses pembuatan batik. Peralatan produksi batik: wajan, kompor, gawangan, topol, bandul, meja kayu, diingklik, nampan, panci, sarung tangan, dan canting. 1. Secara umum pembuatan batik melalui tiga tahapan, yaitu 1. Pemberian malam, lilin pada kain. 2. Kain putih yang akan dibatik dapat diberi warna dasar sesuai selera kita, atau tetap berwarna putih sebelum diberi malam. 3. Setelah proses pewarnaan dan pemberian malam selesai dilakukan, kemudian malam dilunturkan dengan proses pemanasan. Batik yang telah diproses di atas direbus hingga malam menjadi leleh dan terlepas dari kain dari larut dalam air. Proses perebusan ini dilakukan oleh dua kali pada batik dan menghindari kelunturan. Setelah perebusan selesai, batik direndam di air dan dijemur. 4.4 Aspek sumber daya alam. Jam kerja batik pukul 8 sampai pukul 9 setiap hari. Produksi 8 sampai 15 dari hari Minggu libur. B. Sistem upah berdasarkan hasil kerja dan diberikan setiap minggu. Jumlah tenaga kerja 90% wanita yang membuat batik, 10% laki-laki yang pewarna, pemesan, jemuran, dan pembuatan batik cap.
dan kebanyakan yang bekerja di usia produksinya mulai dari lulusan SMA hingga paling tua, yaitu berusia 80 tahun. Sebaiknya, memakai batik perlu ditingkatkan lagi agar ciri khasnya sebagai warga negara Indonesia itu tidak hilang maupun tidak luntur. Memotivasi untuk mengembangkan inovasi baru mengenai batik dari segi motif dan teknik pengerjaannya, dan memberi wawasan mengenai pelestarian budaya yang ada di Indonesia, terutama pada batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Batik Rola ini merupakan batik khas Jember yang memiliki motif beraneka ragam. Sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap budaya, senantiasa harus memajukan batik, baik dari segi motif dan ragam hiasnya, ataupun memperluas kembali pemasarannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan batik Indonesia ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.